Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat, khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Diketahui titik A terletak pada bidang kartesius seperti gambar berikut. Hasil rotasi titik A dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam ditranslasikan sejauh 6 min 4. Bayangan yang diperoleh adalah titik. Kalau kita peroleh titik A-nya, mula-mula di titik 1,3, kemudian pada soal ini dirotasikan dengan sudut sebesar 90 derajat searah jarum jam dengan pusat 0,0. Jadi titik A ini kalau kita rotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam, berarti perputarannya ke arah kemari, kita akan dapatkan nanti bayangannya posisinya di sini, yaitu di 3, -1. Kemudian dilanjutkan lagi dengan translasi. Jadi kita langsung tambahkan dengan 6 min 4. Kita jumlahkan 3 dan 6 menjadi 9. Min 1 dan min 4 menjadi min 5. Maka bayangan yang dimaksud adalah di 9, -5. Kita pilih jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada gambar berikut, segitiga F aksen, G aksen, H aksen adalah rotasi segitiga FGH. Besar rotasi yang dilakukan adalah titik-titik. Kalau kita mulai dari titik F-nya, kita anggaplah pusatnya di 0,0, kemudian berpindah ke mari, maka arah putarannya kemari, yaitu berlawanan arah jarum jam, dan ini sudutnya siku-siku 90 derajat. Maka kita pilih jawabannya adalah 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui titik C, N, M dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 3, sehingga menghasilkan bayangan titik C aksen 6,1. Nilai N tambah M adalah titik-titik. Titik C di N, M kemudian dicerminkan pada garis X sama dengan negatif 3. Berarti untuk bayangannya, 2 dikali X cermin dikurang titik awal. Sementara untuk M-nya, karena dia cerminkan pada garis X sama dengan, sehingga nilai M-nya, si ordinat, nilai Y-nya tidak berubah. Dan ini menurut soal nilainya sama dengan 6,1. Jadi kita ambil yang di bagian atas, 2 kali min 3, min 6, dikurang N sama dengan 6, maka minus N sama dengan 6 dikurang min 6, 6 tambah 6 jadinya 12, berarti N-nya adalah negatif 12. Sementara nilai M langsung kita peroleh hasilnya sama dengan 1. Yang ditanya adalah N ditambah M, jadi negatif 12 ditambah 1 hasilnya negatif 11. Kita pilih jawabannya yang di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Segitiga PQR dengan titik koordinat P1,0, Q-nya 4,2, dan R-nya 2,5 dirotasikan dengan pusat 0,0 sehingga hasil rotasinya min 1,0, Q-nya min 4, min 2, dan R aksennya adalah negatif 2, negatif 5. Besar rotasi yang dilakukan adalah titik-titik. Jadi dari titik 1,0 berubah menjadi min 1,0, dari titik 4,2 berubah menjadi min 4, min 2, dan titik terakhir di R 2,5 berubah menjadi min 2, min 5. Kalau kita perhatikan itu berarti baik X maupun Y-nya dikalikan negatif 1, dari 1 menjadi negatif 1, 0 dikali negatif 1 tetap 0, 4 kali negatif 1 menjadi min 4, 2 kali negatif 1, 2 kali negatif 1, 5 kali negatif 1. Rotasi tersebut adalah rotasi sebesar 180 derajat. Jadi kita pilih langsung jawabannya yang di option C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Titik B, negatif 2,3, dirotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0, kemudian ditranslasi sejauh 5,8, bayangan titik tersebut adalah titik-titik. Jadi kalau kita misalkan koordinat awalnya, titik B itu adalah di negatif 2,3, posisinya di sini, kemudian di rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti dia akan berputar kemari. Kita akan peroleh nanti bayangannya adalah di negatif 3, negatif 2. Berarti dari B yang awalnya min 2,3, dia akan berubah menjadi min 3, negatif 2. Kemudian ditranslasi lagi, kita jumlahkan lagi dengan 5,8. Min 3 tambah 5, hasilnya 2. Minus 2 ditambah 8, hasilnya 6. Maka untuk bayangannya adalah di 2,6. Kita pilih jawabannya yang di option A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Segitiga B adalah hasil dilatasi dari segitiga A dengan pusat 0,0. Faktor skala dilatasi tersebut adalah titik-titik. Kalau kita hitung misalkan tingginya, ini adalah 2 kotak, berubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Maka faktor skalanya adalah bayangan per awal, jadi 5/2. Kita pilih jawabannya yang di option D. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang sesuai pada jenis dilatasi gambar tersebut adalah titik-titik. Kalau kita mau mencari gambar tersebut, kita hubungkan terlebih dahulu dari beberapa titik, C ke C aksennya. Kita perpanjang. Kemudian dari A ke A aksennya kita perpanjang. Kemudian dari B ke B aksennya kita perpanjang. Kita jumpai titiknya, ini adalah namanya titik pusatnya. Kita baca pusatnya di X-nya min 1, min 2, min 3, min 4. Y-nya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Berarti pusat dilatasinya adalah di min 4, min 5. Dan untuk faktor skalanya, bayangannya kita dapatkan AB aksennya 1 garis, sementara awalnya 1, 2, 3, maka nilai K-nya adalah 1/3. Jadi dengan demikian kalau kita perhatikan, tidak ada jawaban yang sesuai ya, karena pusatnya semua di pilihan adalah min 4,5, padahal kita dapatkan adalah di min 4, min 5. Jadi tidak ada jawaban yang memenuhi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ukuran sebuah bangun datar akan diperbesar jika dilatasi dengan faktor skala titik-titik. Untuk diperbesar itu terjadi apabila nilai K lebih besar daripada 1 atau lebih kecil daripada negatif 1. Kalau yang di bagian A, negatif 0,75 tidak memenuhi. Bagian B, 0,6 juga tidak memenuhi. Bagian C, minus 1,6, dia lebih kecil daripada min 1. Maka jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Persegi panjang KLMN dengan koordinat titik K, min 1,1, L-nya di 2,1, M-nya di min 2, min 1, didilatasi dengan faktor skala K sama dengan 3. Jika K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen adalah bayangan persegi panjang KLMN, koordinat titik N aksen adalah titik-titik. Kita coba sketsakan. Posisi dari titik K di negatif 1,1, kurang lebih K-nya di sini. Kemudian L-nya di 2,1. Ini posisi dari titik L-nya. Kemudian titik M-nya di negatif 2. Negatif 2, negatif 1 kemari. Maka supaya dia terbentuk KLM, ini sebenarnya gambarnya bukan lagi berbentuk persegi panjang ya. Jadi dia kalau M-nya kemari, dia berupa jajaran genjang. Maka kalau kita mau teruskan, ini seharusnya N-nya kemari.
karena dia bergeser 3 satuan ke arah kanan, maka ini menjadi minus 5, dan ini adalah di negatif 2. Jadi titik N-nya di awal koordinat adalah di negatif 5, negatif 2. Negatif 2, negatif 1, negatif 1 ya. Kemudian didatasi dengan faktor skala K sama dengan 3. Maka dia akan berubah di min 15, min 3. Tetapi karena tadi di awal kita sebutkan ya bahwa kalau posisinya tadi di negatif 2, negatif 1 itu menjadi berbentuk jajar genjang, sementara yang dia minta adalah persegi panjang, barangkali ini kita ralat posisi titiknya. Jadi titik M-nya bukanlah di min 2, min 1, tetapi di positif 2, min 1. Jadi posisinya akan bergerak kemari, ini titik M-nya. Di 2, min 1, maka KLM N-nya akan kemari, berada di min 1, min 1. Jadi ini kalau kita ralat jawabannya, maka posisi N-nya berada di min 1, min 1, kemudian dilatasi dengan K sama dengan 3, kita peroleh min 3, min 3. Jadi jawabannya adalah yang di option D. Dengan catatan kita ganti tadi posisi dari titik M-nya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jajar genjang KLMN dengan koordinat K min 5, min 4, L-nya min 1, min 4, M-nya 2,1, ditranslasikan sejauh min 2,5, kemudian dilanjutkan sejauh 3, min 4. Hasil translasi titik N adalah titik-titik. Kembali kita gambarkan sketsa gambarnya. Titik K min 5, min 4, kita anggap ini min 5, ini min 4-nya, di sini posisi dari titik K, dilanjutkan dengan L, min 1, min 4, di sini min 1-nya, ini min 4-nya, ini posisi titik L. Kemudian titik M-nya di 2,1, 1, 2, di sini 1-nya, posisi titiknya kemari. K ke L bergeser dari min 5 ke min 1 sejauh 4 satuan. Kalau kita geser 4 satuan, berarti dia akan berhenti di angka negatif 2. Jadi kita peroleh titik N-nya berada di, gambarnya kurang bagus ya. Kita gambarkan kemari, kurang lebih seperti ini. Berarti titik N-nya akan berada di negatif 2,1. Kemudian negatif 21 ini ditranslasikan negatif 25. Dilanjutkan lagi dengan translasi 3, min 4. Kita jumlahkan, min 2, menjadi min 4, ditambah 3 menjadi min 1. 1 tambah 5, 6. 6 dikurang 4 menjadi 2. Maka jawabannya min 1,2, jawabannya yang di option D. Demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Apabila kamu membutuhkan rekomendasi buku latihan soal, kamu bisa klik link produk yang sudah kita sematkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.